membakar usia yang sia-sia, mengepal tangannya karena dendam yang tak redam, mengepul pula kepalanya karena amarah yang parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam wabah COVID-19 ini, semoga kita selalu dilindungi dan kita semoga selalu sehat. Dan tak lupa juga harus tetap belajar. Maka dari itu, saya Zenita Frara atau yang sering kalian panggil Ibu Zanet akan membuat pembelajaran micro teaching mengenai belajar membaca puisi. Sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berdoa dicukupkan. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari kali ini bisa diterima di dalam diri kita dan bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya, marilah kita melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Ini dia. Bahas materi, kita lakukan tepuk senyum dulu dong. Kan di kelas biasanya kita melakukan tepuk senyum agar ibu bisa melihat kalian tersenyum dulu sama ibu untuk belajar tentunya. Kita tepuk senyum dulu ya. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Iya, bagus. Semua kalian bisa tersenyum selalu setiap hari. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah kita bahas tadi, yuk kita mari bareng-bareng gimana sih cara membaca puisi itu? Atau kalian pernah membaca puisi? Mendengarkan orang membaca puisi? Atau mengikuti lomba membaca puisi? Yuk kita bahas. Di sini ada teknik latihan membaca puisi. Maka dari itu, sebelum kalian membaca puisi, haruslah kalian melakukan latihan terlebih dahulu. Ada 4 komponen di dalamnya. Ada olah tubuh, olah vokal, olah sukma, dan bedah puisi. Keempat komponen ini sangat berkaitan sekali. Yang pertama, olah tubuh. Olah tubuh itu merupakan pemanasan. Seperti kalau di olahraga, harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, di puisi juga ada pemanasannya, yaitu olah tubuh. Untuk selanjutnya ada olah vokal. Olah vokal ini dilakukan untuk mengantisipasi kalian agar suara yang kalian keluarkan itu lantang dan tidak tersedak-sedak. Apalagi suara kalian biasanya suka kecil atau bahkan tidak terdengar. Nah, ini bisa dilakukan olah vokal terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada olah sukma. Olah sukma ini dilakukan ketika kalian sudah bangun tidur loh. Gimana caranya? Yaitu kalian mengingat kebahagiaan dalam hidup kalian dan mengingat kesedihan yang ada di dalam hidup kalian. Maka dari itu, penjiwaan di dalam diri kalian akan terasah dan bisa sangat mampu menghadapi untuk membaca puisi. Untuk selanjutnya ada bedah puisi. Bedah puisi ini dilakukan agar kalian semua mengetahui makna, suasana, tema, dan isi dari puisi tersebut. Bagaimana? Dapat dimengerti? Ingat ya, ada 4. Yang selanjutnya, setelah kita bahas teknik latihan, maka dari itu kita akan bahas cara membaca puisi. Cara membaca puisi ini ada 5 loh.
Yang pertama, rima dan irama. Yang kedua, ada artikulasi. Yang ketiga, ada ekspresi mimik wajah. Yang keempat, mengatur pernafasan. Yang kelima, ada penampilan. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah rima dan irama. Dalam membacakan puisi, tidak boleh tergesa-gesa. Maka dari itu, rima dan irama harus sangat sekali diperhatikan. Yang pertama, kalian tidak boleh membacakan puisi terlalu cepat atau terlalu lambat. Contoh, kalian membacakan puisi terlalu cepat. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Itu terlalu cepat. Maka dari itu, kalian harus menggunakan rima dan irama yang tepat. Contohnya adalah, kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas artikulasi. Artikulasi adalah jelasan dalam mengucapkan suatu kata di dalam membaca puisi. Maka dari itu, kalian harus belajar pelat vokal terlebih dahulu. A, I, U, E, O. Agar artikulasi yang kalian keluarkan saat membaca puisi itu jelas. Oke? Untuk selanjutnya ada ekspresi mimik wajah. Ekspresi mimik wajah ini kalian bisa keluarkan saat kalian membaca puisi loh. Nah, ekspresi mimik wajah ini berupa sedih, senang, gembira. Nah, itu bisa kalian keluarkan dan di dalam pergantian mimik wajah kalian. Contohnya, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Itu mimik wajah yang sedih. Kalau kalian tidak menggunakan mimik wajah flat seperti biasa, misalnya kayak gini, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah, jangan seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada mengatur pernapasan. Di dalam membaca puisi, sangat penting sekali untuk kalian mengatur pernapasan. Kenapa? Karena membaca puisi itu tidak boleh tergesa-gesa atau terlambat-lambat. Jadi, membaca puisi ini harus mengatur pernapasan kalian agar di saat membaca puisi tidak tersedak. Contohnya seperti ini, kalau misalnya yang tersedak, kau tak. Nah, seperti itu. Dan alangkah lebih baiknya kalian mengatur pernapasan terlebih dahulu dengan cara berlatih. Untuk selanjutnya, penampilan. Di dalam membaca puisi sangatlah penting untuk mengatur penampilan. Karena saat membaca puisi, postur badan kita harus tetap tegak. Lalu, tidak boleh mengalami demam panggung, bergemetar-gemetar tangannya, berkeringat. Itu tidak boleh ya. Biasanya orang yang membaca puisi tangannya selalu bergetar-getar. Itu akan mengganggu kepada si pendengar saat menyaksikan seseorang membaca puisi. Maka dari itu, kalian tidak boleh melakukan demam panggung tersebut. Sebisa mungkin kalian harus mengantisipasinya. Seperti ini contohnya, kalau misalnya kalian demam panggung. Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Jadi, itu akan sangat sekali mengganggu kepada si pendengar. Maka dari itu, kalian harus memperhatikan penampilan kalian. Itu dia cara membaca puisi. Gimana? Mengerti? Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Tadi kita sudah bahas teknik latihan membaca puisi. Yang kedua, kita juga sudah bahas cara membaca puisi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Ini ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada vokal. Yang kedua, ada ekspresi. Yang ketiga, ada intonasi. Nah, yang pertama ini,
berakal dari teknik latihan membaca puisi sampai dengan hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Karena vokal yang akan kita keluarkan sebisa mungkin harus powernya besar. Jangan berbisik-bisik kalau membaca puisi. Kalau membaca puisinya seperti ini, berbisik-bisik. Contohnya ya, kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah, itu tidak akan terdengar oleh si pendengar. Jadi, kita harus membacakannya secara lantang. Maka dari itu, vokal yang kita keluarkan harus maksimal. Nah, seperti ini contohnya. Kangen WS Rendra. Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Pasti ibu yakin kalian bakal bisa lebih mencontohkan yang lebih baik dibanding itu. Untuk selanjutnya ada ekspresi. Ekspresi ini sangat sekali penting berada di dalam membaca puisi. Kenapa? Karena ekspresi ini bisa membantu si pendengar untuk memahami apa yang ada di dalam puisi tersebut. Nih, kalau misalnya puisinya sedih, kalian juga harus mengeluarkan ekspresi atau mimik wajah yang sedih pula. Tetapi itu jangan dilakukan secara berlebihan atau dalam artiannya sekarang lebay ya. Contohnya seperti ini kalau misalnya yang lebay. Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah, jangan seperti itu. Jadi terlihat dilebih-lebihkan dan si pendengar nanti malah bingung kalau misalnya mendengar pembacaan puisi dari ekspresi yang dilebih-lebihkan. Untuk selanjutnya ada intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Intonasi ini ada tekanan dinamik, artinya tekanan dinamik itu kata-kata yang penting harus ditekankan lebih dalam. Contohnya, kangen karya WS Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku. Nah, kesepianku itu sangat penting sekali karena berkaitan dengan arti dan makna di dalam puisi Kangen karya WS Rendra. Maka dari itu, ibu membacakan di dalam kalimat kesepian itu, dalam kata kesepian itu pasti ditekankan. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada tekanan tempo. Tekanan tempo ini kalian harus mempunyai tempo tersendiri jika kalian membacakan puisi. Jangan flat seperti ini ya. Contohnya ini yang flat, jangan ditiru. Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Jangan dilakukan, karena itu tidak mempunyai tempo dan kurang indah, tidak bisa dinikmati oleh pendengar. Gimana sih Bu cara mencari temponya, cara mencari intonasinya? Nah, ini dilakukan dengan cara bedah puisi yang tadi dilakukan sebelum kalian membaca puisi. Contohnya menggunakan intonasi yang benar seperti ini. Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah, seperti itu. Jadi di dalam membaca puisi itu pasti ada likak-likuk dalam membacakannya. Tidak seperti membaca koran yang flat atau membaca chat WA atau membaca yang lainnya. Seperti itu ya. Dapat dimengerti? Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas teknik latihan membaca puisi, cara membaca puisi, dan yang ketiga tadi ada hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas teknik membaca puisi. Jika kalian akan membaca puisi, kalian harus memperhatikan teknik ini. Yang pertama, membaca berulang-ulang.
Nah, membaca berulang-ulang ini harus sekali kalian lakukan, karena saat membaca puisi tidak boleh satu kali baca langsung tampil. Jadi kalian harus membaca berulang-ulang, mau itu di dalam hati atau menggunakan volume. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena biar lebih paham dan lebih tahu. Untuk selanjutnya, beri ciri. Beri ciri ini di dalam membaca puisi wajib sekali kalian lakukan, karena agar tidak ada kesalahan di saat nanti kalian membacakan puisi. Contohnya, memberi ciri adalah menjeda-jedakan puisi. Garis miring 1 tandanya koma, garis miring 2 tandanya titik. Dalam artian contohnya seperti ini. Ibu telah menjeda-jedakannya. Kau tak akan mengerti. Garis miring 1. Bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Garis miring, garis miring. Nah, seperti itu. Jadi wajib sekali kalian gunakan beri ciri ini agar mempermudah kalian dalam membacakan puisi. Untuk selanjutnya ada memahami. Memahami ini, memahami apa, Bu? Memahami puisinya. Kok harus dipahami puisinya? Jadi sebelum kalian membacakan puisi, kalian harus memahami tema, suasana, makna, dan isi di dalam puisi tersebut. Nah, ini bisa kalian lakukan di dalam bedah puisi. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada menghayati. Menghayati ini dapat kalian lakukan juga di dalam bedah puisi. Berlatih. Nah, memahami apa, Bu? Memahami isi puisinya, suasananya, tema-temanya. Seperti itu. Jadi, dapat kita simpulkan dari pembelajaran membaca puisi kali ini adalah teknik latihan membaca puisi. Yang kedua, ada cara membaca puisi. Yang ketiga, hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Dan yang keempat, ada teknik membaca puisi. Agar kalian lebih memahami lebih jauh dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah mempersiapkan 5 antologi puisi yang akan kalian bacakan sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, agar kalian bisa membacakannya dengan baik dan benar. Ini dia antologi puisinya. Ngeri Negeri, karya Rudy R. Aliruda. Ngeri negeri adalah tentang bangsa yang pelupa, mudah berdosa dan gampang alpa. Dan balik bilik kamar, kembali kita menahan gemertak dada yang sama-sama remuk. Ketika jantung yang jatuh pecah di lantai tanah, entah sebagai tumbal atau sesajen yang lumrah. Ketika kembali anak-anak berebut nyawa di jalan raya, membakar usia yang sia-sia, mengepal tangannya karena dendam yang tak redam, mengepul pula kepalanya karena amarah yang parah. Sekolah seolah penjara, kamar di mana mimpi terpasung, terkurung semacam burung cacat sayap. Di ngeri negeri ini anak-anak kehilangan hak. Sementara para wakil dan pemimpin lupa kewajiban. Ketika anak-anak diasuh trotoar, dirawat
di jembatan, di mana bayi dan balita disewakan dengan tarif yang variatif. Dijajakan pengemis imitasi yang mengepal doa palsu. Gedung-gedung terkadang seperti berhenti mengandung, tak lagi melahirkan. Tapi kenyataan, di bawah selangkangan tanah, orang-orang masih saling ancam, saling terkam. Yang kaya makin raya, yang miskin makin tidak makan. Ketika biaya rumah sakit malah menambah beban penyakit, sekalipun sungai tak pernah hamil, tapi bayi-bayi ditemukan di sepanjang kali, seolah lautlah yang memaksa menuntut aborsi. Sepanjang selasar rumah sakit yang sempit, luka-luka bernanah selalu terbuka. Rasa sakit selalu terbit ketika harga-harga melesat, barang, buah, dan moral impor santai menyusup ke ruang-ruang paling sempit. Negeri yang memaksa para buruh diupah murah. Para penganggur sukses menjadi bramocora. Segala nilai resmi digadai, segala sumber daya fatal diperdaya. Dieksploitasi sampai mati. 2012. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari Ibu dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi, semoga kita semua sehat dan bisa bertemu kembali, dan dunia ini dan bumi kita tercinta Indonesia bisa kembali sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.